Halo Ibu Nia dan teman-teman, salam jumpa. Kami dari kelompok 6 dalam perkuliahan ekonomi pendidikan akan mempresentasikan materi tentang komoditi unggulan Indonesia, yakni kakao dan kelapa sawit. Perkenalkan, kami berdua dari kelompok 6, saya Mario Antonius Werang dengan NIM 191324011 dan teman saya Widin Oktaviani Zai dengan NIM 191324025. Terdapat 2 poin besar dalam presentasi kami kali ini. Yang pertama, kakao, dan yang kedua, kelapa sawit. Hal-hal yang akan kami bahas terkait 2 hal ini. Yang pertama itu sejarah komoditi, kemudian varietasnya, lalu produk-produk olahan dari 2 komoditi ini, kakao maupun kelapa sawit. Kemudian ada perkembangan ekspor impor, ada perkembangan minyak kelapa sawit. Kami juga membahas tentang alasan ekspor impornya. Kemudian kami membahas tentang sumbangan yang diperoleh dari komoditi unggulan ini untuk perekonomian Indonesia. Kemudian kami juga membahas tentang permasalahan dan kebijakan-kebijakan yang diambil sebagai tawaran solusi untuk mengatasi persoalan terkait dengan komoditi unggulan kakao dan kelapa sawit ini. Ibu dan teman-teman, kita lihat bersama poin yang pertama, poin besar yang pertama, komoditi unggulan kakao sebagai salah satu komoditi unggulan negara Indonesia. Kita lihat poin pertama, sejarah komoditi kakao di Indonesia. Kakao mulai diperkenalkan oleh orang-orang Spanyol kepada orang-orang di Minahasa, Sulawesi Utara pada tahun 1560. Pada tahun 1828 sampai 1838, Indonesia telah mengekspor sebanyak 92 ton kakao dari pelabuhan Manado ke Manila. Nilai ekspor itu dikabarkan menurun karena adanya serangan hama pada tanaman kakao. Pada tahun 1859 sudah terdapat 10.000 sampai 12.000 tanaman kakao di Ambon dan menghasilkan 11,6 ton kakao. Namun pada tahun 1919 Indonesia mampu mengekspor 30 ton kakao, tetapi pada tahun 1928 ekspor itu akhirnya berhenti. Kakao merupakan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi. Tanaman yang merupakan bahan baku coklat ini dapat berbuah sepanjang tahun. Tanaman ini termasuk golongan tumbuhan tropis yang cocok dengan kultur tanah dan iklim di Indonesia. Indonesia adalah penghasil kakao terbesar ketiga dunia dengan kontribusi sebesar 13% dari kebutuhan dunia hingga pada tahun 2019. Hal tersebut didukung karena lokasi geografis Indonesia yang cocok untuk budidaya kakao. Kebangkitan industri kakao terjadi pada tahun 1960. Terdapat 2 hal yang menandai kebangkitan industri kakao ini. Yang pertama, adanya penanaman kakao fine grade di Jawa Timur yang mampu berbuah banyak dan produksi meningkat dari 4.000 sampai 5.000 ton. Hal yang kedua, adanya penanaman kakao forastero di perkebunan dekat Medan. Kakao merupakan komoditas unggulan perkebunan Indonesia yang bernilai ekonomi tinggi. Kakao juga merupakan salah satu sumber penghasilan devisa negara. Kakao bisa menjadi sumber pendapatan untuk petani, pencipta lapangan kerja, mendorong pengembangan agribisnis dan agroindustri, dan kakao membuka kesempatan untuk pengembangan wilayah dan pelestarian lingkungan. Ibu dan teman-teman, kita lihat poin selanjutnya, varietas kakao. Pertama, Criollo atau disebut juga fine cocoa
Edel Cocoa, dan kakao mulia. Varietas kakao Criollo mempunyai ciri khasnya sebagai berikut. Pertumbuhan tanaman kurang kuat dan produktivitasnya relatif rendah. Tunas-tunas muda umumnya berbulu, masa berbuahnya lambat, agak peka terhadap serangan hama dan penyakit. Kulit buahnya tipis dan mudah diiris. Terdapat 10 alur yang letaknya berselang-seling, di mana 5 alur agak dalam dan 5 alur agak dangkal. Ujung buah umumnya berbentuk tumpul, sedikit bengkok dan tidak memiliki bottleneck. Tiap buah berisi 30-40 biji yang bentuknya agak bulat sampai bulai. Endospermenya berwarna putih. Warna buah muda umumnya merah dan bila sudah masak menjadi orange. Berjumlah lebih kurang 7% dari produksi kakao dunia dan merupakan jenis Edel yang dihasilkan di Ekuador, Venezuela, Trinidad, Grenada, Jamaika, Sri Lanka, Indonesia, dan Samoa. Criollo mampu hidup di ketinggian sekitar 500-600 meter di atas permukaan laut, meski tidak sebaik dua varietas lainnya. Varietas kakao yang kedua itu adalah Forastero, atau disebut juga Cocoa Ordinary Cocoa. Mempunyai ciri-cirinya sebagai berikut. Pertumbuhan tanaman kuat dan produksinya tinggi, masa berbuah lebih awal, umumnya diperbanyak dengan semaian hibrida. Relatif lebih tahan serangan hama dan penyakit. Kulit buah agak keras tetapi permukaannya halus. Alur-alur pada kulit buah agak dalam, memiliki bottleneck, dan ada pula yang tidak memiliki. Endospermenya berwarna ungu tua dan berbentuk gepeng. Kulit buah berwarna hijau, terutama yang berasal dari Amazona. Jumlahnya sekitar 93% dari produksi kakao dunia dan merupakan jenis Book yang dihasilkan Afrika Barat, Brazil, dan Dominika. Di Indonesia, varietas kakao ini banyak dibudidayakan oleh petani kakao di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Varietas Forastero mampu hidup dengan baik di ketinggian sekitar 300-650 meter di atas permukaan laut. Varietas kakao yang ketiga, Trinitario. Trinitario mempunyai ciri-cirinya. Trinitario ini merupakan hasil persilangan antara Criollo dan Forastero. Kakao jenis ini menghasilkan biji kakao fine flavor cocoa dan ada yang termasuk dalam blue cocoa. Fermentasi sangat singkat, produktivitasnya tinggi, tahan penyakit vascular streak diabetes atau yang sering disingkat dengan VSD. Lalu bentuknya bermacam-macam dengan buah berwarna hijau dan merah. Biji kakaonya juga bermacam-macam dengan kotiledon berwarna ungu muda sampai ungu tua pada saat basah. Dibandingkan dengan dua varietas lainnya, Trinitario hidup lebih baik pada ketinggian sekitar 150-200 meter di atas permukaan laut. Saat ini, kakao varietas ini bisa ditemukan di mana kakao Criollo pernah tumbuh, seperti Amerika Tengah, Kepulauan Karibia, Asia Tengah, dan beberapa wilayah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ibu dan teman-teman, kita lihat poin yang berikut, olahan kakao, poin ketiga. Ada 3 jenis olahan kakao yang kami buat pembagiannya di sini. Olahan primer produk kakao, olahan sekunder produk kakao, dan olahan tersier produk kakao. Kita lihat pertama, olahan primer produk kakao. Ada biji kakao, ada bubuk kakao, ada pasta kakao, dan ada lemak kakao. Olahan sekunder produk kakao, contohnya seperti coklat hitam, coklat susu. Banyak kita bisa jumpai di supermarket, di toko-toko, di warung-warung, dijual coklat hitam, coklat susu. Kalau menemukan hal seperti ini, kita harus ingat bahwa ini dibuat dari kakao yang sedang kita cermati sekarang. Ibu dan teman-teman, olahan tersier produk kakao. Kita bisa melihat sendiri apa yang ada di hadapan kita. Ada kue puding coklat, ada minuman coklat, ada brownies. Itu adalah produk dari kakao, barang jadi yang siap dikonsumsi sebagai olahan tersier. Poin keempat, perkembangan ekspor impor kakao Indonesia. Sebelum kita melihat perkembangan ekspor impor, kita akan melihat terlebih dahulu standar kakao internasional yang dibuat di Paris pada tahun 1969.
Ada beberapa standar umum tentang kakao yang dipasarkan, yang diimpor, yang diekspor di dunia internasional. Yang pertama, harus terfermentasi. Standar fermentasinya itu kering dengan kadar airnya 6-7%, bebas bau atau rasa asap, bebas bau asing, dan bebas dari bukti pemalsuan. Yang kedua, bebas dari serangga hidup yang terdapat dalam kakao biji. Yang ketiga, seragam ukurannya, tidak berbeda-beda, tidak ada biji pecah, fragmen, atau kulit biji, dan bebas dari benda asing. Standar ini yang dipakai ketika kakao akan diekspor atau akan diimpor. Kami menyajikan informasi tentang volume neraca perdagangan kakao 2020. Kita bisa melihat bahwa perbandingan ekspor dan impor, ekspornya lebih besar daripada impor kakao di Indonesia pada tahun 2020. Ekspor sebesar 377,8 ribu ton, sementara impornya itu 243,33 ribu ton. Lalu kita melihat perkembangan ekspor impor kakao tahun 2019 dan tahun 2020 year to year. Lalu kita juga akan melihat tentang negara tujuan ekspor kakao pada tahun 2020. Produksi kakao Indonesia sebagian besar diekspor ke mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor kakao Indonesia menjangkau 5 benua, yaitu Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia, dengan pangsa utama di Asia. Pada tahun 2020, 5 besar negara pengimpor kakao Indonesia adalah Malaysia, Amerika, India, Cina, dan Belanda. Volume ekspor ke Malaysia mencapai 67,47 ribu ton atau 17,86% dari total volume ekspor kakao Indonesia. Peringkat kedua adalah Amerika Serikat dengan volume ekspor sebesar 49,04 ribu ton atau 12,98% dari total volume kakao Indonesia. Peringkat ketiga adalah India dengan volume ekspor sebesar 38,1 ribu ton atau 10,08% dari total volume ekspor Indonesia. Dan peringkat keempat adalah Cina dengan volume ekspor 29,04 ribu ton atau sekitar 7,69% dari total volume ekspor kakao Indonesia. Peringkat kelima adalah Belanda dengan volume ekspor 21,6 ribu ton atau 5,72% dari total volume ekspor. Kami mencantumkan informasi tentang produksi kakao Indonesia pada tahun 2020. Produksi kakao Indonesia yang dicantumkan ini berdasarkan data yang kami peroleh. Produksi kakao menurut status pengusahaan tahun 2020 dan produksi kakao menurut provinsi pada tahun 2020. Secara umum, produksi kakao Indonesia pada tahun 2020 sebesar 720,66 ribu ton. Produksi kakao menurut status pengusahaan dihasilkan oleh 3 perkebunan besar rakyat, perkebunan swasta, dan perkebunan besar negara. Perkebunan besar rakyat menghasilkan sangat banyak, 99% kakao yang terdiri dari 716,6 ribu ton. Lalu perkebunan swasta menghasilkan 3,8 ribu ton atau 0,43%, sedangkan perkebunan besar negara menghasilkan 0,98 ribu ton atau 0,14%. Jadi produksi kakao menurut status pengusahaan itu dihasilkan sangat banyak oleh perkebunan besar rakyat. Lalu produksi kakao menurut provinsi pada tahun 2020, dalam data ini Sulawesi Tengah menjadi provinsi yang menghasilkan kakao 18%, lalu urutan berikutnya ada Sulawesi Tenggara 16%, kemudian Sulawesi Selatan 15%, lalu Sulawesi Barat 11%, Lampung 8%. 28 provinsi lainnya menghasilkan 30%. Secara kasat mata kita dapat melihat bahwa di Pulau Sulawesi pada umumnya menghasilkan produksi kakao sangat tinggi menurut provinsi tersebut. Ibu dan teman-teman, poin kelima tentang permasalahan dan kebijakan pada komoditi kakao. Kami menemukan berita yang menurut kami menarik tentang produksi coklat perkebunan besar terus menurun dalam 5 tahun terakhir. Berita ini kami ambil dari
data box Katadata Co ID tanggal 5 bulan April tahun 2022. Produksi coklat dari perkebunan besar di Indonesia sejak tahun 2017 sampai 2021 itu semakin menurun. 2017 26,4 juta ton, kemudian menurun hingga tahun 2021 hanya 2,9 juta ton. Produksi coklat ini semakin menurun diproduksi oleh perkebunan besar di Indonesia. Mengapa demikian? Karena luas perkebunan kakao di sejumlah wilayah sudah mengalami penurunan. Di Sumatera misalnya, menurut penelitian tim akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), selama periode 2012 sampai 2016 terjadi penurunan luas areal kakao di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, yang disinyalir salah satu penyebabnya adalah alih fungsi lahan perkebunan kakao menjadi kelapa sawit. Setelah kita melihat persoalan atau permasalahan yang berkaitan dengan komoditi kakao, beberapa kebijakan yang kelompok kami tawarkan terkait komoditi kakao Indonesia supaya produk kakao itu tetap meningkat dan ekspor tetap meningkat, devisa negara juga bisa kita terima dan keuntungan-keuntungan ekonomis lain dapat kita peroleh. Sebelum sampai kepada kebijakan-kebijakan yang ditawarkan, kami menyajikan perbandingan luas areal perkebunan kakao Indonesia menurut status pengusahaan tahun 2020. Menurut status pengusahaan tahun 2020 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebagian besar perkebunan kakao pada tahun 2019 diusahakan oleh perkebunan rakyat, yaitu sebesar 1,54 juta hektar, 98,83%, sementara perkebunan swasta mengusahakan 10,74 ribu hektar atau 0,69%, dan perkebunan besar negara hanya sebesar 7,50 ribu hektar atau 0,48%. Pada tahun 2020, perkebunan kakao yang diusahakan oleh perkebunan rakyat diperkirakan sebesar 1,49 juta hektar atau 98,92%. Sementara perkebunan besar swasta mengusahakan 11,56 ribu hektar atau 0,77%, dan perkebunan besar negara hanya mengusahakan 4,81 ribu hektar atau 0,32%. Nah, berdasarkan data ini, tawaran kebijakan yang bisa kita pakai untuk mengatasi persoalan antara lain yang pertama, memaksimalkan perkebunan rakyat sebagai penyumbang terbesar komoditi kakao sambil tidak mengesampingkan peran perkebunan swasta dan perkebunan negara. Mengapa memaksimalkan perkebunan rakyat sebagai penyumbang terbesar komoditi kakao? Karena dengan demikian bisa meningkatkan produk seperti yang kita temukan dalam slide sebelumnya, informasi tentang produksi kakao Indonesia. Jumlah produksi terbesar disumbangkan oleh perkebunan besar rakyat sebesar 99% atau 716,6 ton. Kebijakan kedua, pengembangan dan intensifikasi kakao oleh pemerintah yang dilakukan melalui program Gerakan Nasional Kakao oleh Kementerian Pertanian, terutama keterkaitannya dengan program rehabilitasi, intensifikasi, dan peremajaan. Yang berikut, kebijakan yang bisa dilakukan adalah pengembangan kultivar atau klon kakao unggul di sentra produksi dengan teknik sambung samping. Berikut, peningkatan mutu produksi kakao menggunakan teknologi pengolahan hasil. Lalu yang terakhir, kebijakan yang ditawarkan adalah pengembangan industri pengolahan hasil mulai dari hulu sampai hilir sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di tingkat hulu perlu dilakukan pengembangan dan diseminasi teknologi pengolahan hasil kepada petani sehingga petani mampu mengembangkan usaha industri pengolahan hasil kakaonya. Itu presentasi mengenai kakao sebagai komoditi unggul perkebunan Indonesia. Selanjutnya tentang kelapa sawit akan dilanjutkan oleh teman saya Widin. Baik, saya akan menjelaskan tentang komoditi kelapa sawit. Yang pertama, sejarah komoditi kelapa sawit di Indonesia.
Asal tanaman kelapa sawit atau Elais guinensis diduga berasal dari Amerika Selatan dan Afrika Barat. Nah, terdapat dua spesies utama kelapa sawit, yakni Elais melanococa yang berasal dari Amerika Selatan dan Elais guinensis yang berasal dari Afrika. Tanaman ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Kelapa sawit merupakan tanaman komoditas perkebunan yang cukup penting di Indonesia dan termasuk memiliki prospek pengembangan yang baik. Nah, komoditas kelapa sawit baik berupa bahan mentah maupun hasil olahannya menduduki peringkat ketiga penyumbang devisa non-migas bagi negara setelah karet dan kopi. Selain itu, kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan minyak yang dihasilkan oleh tanaman lain. Minyak dari kelapa sawit memiliki kadar kolesterol rendah. Selain itu, minyak nabati ini yang dihasilkan dari pengolahan buah kelapa sawit berupa minyak sawit mentah atau crude palm oil yang berwarna kuning dan minyak inti sawit atau palm kernel oil yang tidak berwarna atau jernih. Yang kedua, varietas kelapa sawit. Kelapa sawit yang dibudidayakan umumnya terdiri dari dua tipe, yaitu Elais guinensis dan Elais oleifera. Tipe pertama adalah yang paling banyak dibudidayakan masyarakat. Kedua spesies tanaman ini pun memiliki keunggulan masing-masing, di mana Elais guinensis memiliki produksi yang sangat tinggi, sedangkan Elais oleifera memiliki fisik tanaman yang cenderung rendah. Berdasarkan ketebalan cangkang, jenis-jenis kelapa sawit dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, dura. Sawit yang buahnya memiliki cangkang tebal sehingga sering dianggap bisa memperpendek umur mesin pengolah. Tapi biasanya tanda buahnya besar dan kandungan minyak pertandanya berkisar 18%. Yang kedua, pisifera, di mana buahnya tidak memiliki cangkang sehingga tidak memiliki inti atau kernel yang menghasilkan minyak ekonomis, dan bunga betinanya steril sehingga sangat jarang menghasilkan buah. Dan yang terakhir, tenera. Tenera merupakan hasil persilangan antara induk dura dan jantan pisifera. Yang ketiga, produksi minyak dan olahan kelapa sawit. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat produksi minyak sawit atau crude palm oil di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 44,8 juta ton. Kemudian, produksi minyak sawit menurut status pengusahaan tahun 2020. Untuk perkebunan besar swasta sebesar 60%, perkebunan rakyat sebesar 35%, dan perkebunan besar negara sebesar 5%. Selanjutnya, untuk produksi minyak sawit menurut provinsi tahun 2020. Di Provinsi Riau, produksi minyak sawit sebesar 19%, di Provinsi Sumatera Utara sebesar 12%, di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 18%, di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 8%, di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 13%, dan di provinsi lainnya sebesar 30%. Adapun olahan kelapa sawit seperti minyak goreng, produk kosmetik, pomade, mentega, dempul, biodiesel, bahan pembuat cat, pasta gigi, minyak pelumas, penguat baja dan besi, dan kompos. Yang keempat, perkembangan minyak kelapa sawit Indonesia dan ekspor impornya.
Luas area kelapa sawit pada tahun 2019 sebesar 14.456.611 hektar. Nah, sebagian besar kelapa sawit di Indonesia diusahakan oleh perusahaan besar swasta sebesar 54,94% dan perusahaan besar negara sebesar 4,27%. Selanjutnya, perkebunan rakyat menempati posisi kedua dalam kontribusinya terhadap total luas area perkebunan kelapa sawit Indonesia, yaitu seluas atau sebesar 40,79%. Nah, sejak tahun 1980, perkembangan produksi kelapa sawit dalam bentuk CPO terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 11,13% per tahun. Perkembangan luas area dan produksi perkebunan kelapa sawit Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, berdasarkan gambar tersebut, luas perkebunan kelapa sawit berdasarkan land use dan produksi CPO pada tahun 2018 meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan cakupan administratur perusahaan kelapa sawit. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan luas area perkebunan kelapa sawit dan produksi CPO dibanding tahun 2018 menjadi 14,46 juta hektar dengan produksi sebesar 47,12 juta ton. Selanjutnya, pada tahun 2020 terjadi peningkatan luas yang hampir stagnan sebesar 0,90% menjadi 14,59 juta hektar. Nah, selanjutnya perkembangan luas area perkebunan kelapa sawit Indonesia menurut status pengusahaan tahun 2020. Berdasarkan gambar tersebut, luas area perkebunan kelapa sawit menurut status pengusahaan pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan. Nah, seperti pada tahun sebelumnya, penguasaan luas area perkebunan kelapa sawit masih didominasi oleh perkebunan besar swasta sebesar 7,98 juta hektar atau 54,69%. Perkebunan kelapa sawit dikuasai oleh perkebunan swasta. Selanjutnya diikuti perkebunan rakyat yang menguasai sebesar 6,04 juta hektar atau 41,44%. Perkebunan kelapa sawit serta sisanya 0,57 juta hektar atau 3,87% dikuasai oleh perkebunan besar negara. Peta luas perkebunan kelapa sawit Indonesia tahun 2020. Di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 2,11 juta, Kalimantan Timur 1,37 juta, Kalimantan Tengah 1,08 juta, Sumatera Selatan 1,4 juta, Jambi 1,08 juta, Riau 2,56 juta, dan Sumatera Utara 1,29 juta. Selanjutnya, produktivitas CPO tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 4,055, Bengkulu 4,063, Sumatera Utara 4,768, Kalimantan Tengah 4,807, dan Papua 5,434. Perbandingan produksi minyak sawit Indonesia menurut status pengusahaan tahun 2020. Perkebunan besar negara sebesar 5,16%, perkebunan besar swasta sebesar 60,22%, dan perkebunan rakyat sebesar 34,62%. Perbandingan volume ekspor minyak sawit menurut jenisnya. Other palm kernel oil sebesar 5,05%, crude palm oil sebesar 25,95%, other palm oil sebesar 67,90%,
dan crude oil of palm kernel sebesar 1,10%. Nah, selanjutnya perkembangan volume dan nilai ekspor minyak sawit tahun 2016 sampai 2020. Tahun 2016 sebesar 24,34 juta ton dengan nilai 16,28. Tahun 2017 sebesar 29,07 juta ton dengan nilai 20,72. Tahun 2018 sebesar 29,67 juta ton dengan nilai 18,23. Tahun 2019 sebesar 30,22 juta ton dengan nilai 15,98, dan tahun 2020 sebesar 27,63 juta ton dengan nilai 18,69. Bandingan volume ekspor CPO menurut negara tujuan tahun 2020. India sebesar 61,23%, Spanyol sebesar 10,73%, Malaysia sebesar 5,22%, Italia sebesar 4,85%, Kenya sebesar 4,65%, lainnya sebesar 13,32%. Volume neraca perdagangan minyak sawit tahun 2020. Ekspor sebesar 27,633 ribu ton dan impor sebesar 1,65 ribu ton. Yang kelima, alasan ekspor dan impor kelapa sawit. Ekspor permintaan dan persediaan kelapa sawit, sedangkan impor mengimpor benih kelapa sawit unggul. Yang keenam, sumbangan komoditi kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, sumber devisa. Yang kedua, menyerap tenaga kerja. Yang ketiga, kebun sawit juga dimiliki rakyat kecil. Dan yang terakhir, menghemat pengeluaran negara pada program keamanan energi. Yang ketujuh, permasalahan dan kebijakan pada komoditi kelapa sawit. Nah, di sini kelompok kami mengangkat berita dengan judul Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Produksi minyak sawit turun pada awal tahun 2022. Sumber berita databox.katadata.com.id. Nah, permasalahan dalam berita ini yaitu produk minyak sawit mentah dan minyak inti sawit mengalami penurunan sepanjang Januari tahun 2022. Jumlahnya menurun sebesar 3% dari 4,36 juta ton pada bulan Desember tahun 2021. Nah, penurunan produk ini disebabkan oleh faktor musiman. Permasalahan lain dalam komoditi sawit terbagi menjadi dua. Yang pertama, permasalahan umum. Nah, permasalahan umum ini seperti rendahnya produktivitas tanaman, tingginya biaya produksi, adanya kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang kontraproduktif, dan yang terakhir, permasalahan yang dihadapi industri kelapa sawit pada tingkat petani, seperti terbatasnya investasi untuk peremajaan, rendahnya produktivitas dan kualitas hasil. Yang kedua, permasalahan terkait dengan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, seperti kampanye negatif tentang minyak sawit, masalah penerapan prinsip berkelanjutan, masalah status serta legalitas lahan kebun sawit, produktivitas perkebunan sawit tergolong rendah, dan perbedaan sertifikasi di tiap pasar sawit. Tantangan dalam komoditi sawit terbagi menjadi dua. Tantangan di sisi hulu. Yang pertama, tingkat produktivitas minyak kelapa sawit relatif masih rendah. Yang kedua, cukup luasnya lahan perkebunan sawit yang sudah kurang produktif. Yang ketiga, adanya isu-isu negatif yang menganggap industri ini tidak ramah lingkungan. Yang keempat, tantangan berkelanjutan. Yang kelima, masih banyaknya kebijakan atau regulasi yang tumpang tindih, terutama terkait status kawasan hutan. Dan yang terakhir, hambatan perdagangan internasional atau tarif dan non tarif, dan kampanye negatif mengenai minyak kelapa sawit. Tantangan pada industri hilir kelapa sawit. Yang pertama, ada anggapan bahwa tingkat pengembalian investasi
pada industri hilir kelapa sawit relatif kecil dibandingkan dengan industri hulu. Yang kedua, kualitas teknologi dan sumber daya manusia di Indonesia masih terbatas. Kebijakan tentang komoditi sawit. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kelapa sawit khususnya perkebunan rakyat. Yang kedua, memperkuat value produk-produk kelapa sawit dan turunannya. Yang ketiga, memperluas akses permodalan dan jaminan kepemilikan perkebunan khususnya bagi petani sawit. Yang keempat, perlu upaya serius dari pemerintah untuk mendorong kemitraan antara pekebun dan industri. Yang kelima, dalam pelaksanaan program peremajaan, diharapkan perusahaan kelapa sawit bersama dengan pemerintah daerah tidak sekedar memberikan bimbingan teknis dan dukungan kepada petani, tetapi juga ada suatu kelembagaan. Yang keenam, pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan dampak dari aktivitas perkebunan kelapa sawit. Yang ketujuh, tata kelola berkelanjutan dengan melakukan revitalisasi kelembagaan petani. Yang kedelapan, harga antara petani, plasma, dan mandiri harus sama. Yang terakhir, mendorong percepatan penyelesaian standar ISPO atau Indonesia Sustainable Palm Oil yang kredibel dan tanggung jawab. Daftar pustaka. Sumber ini yang kami gunakan dalam menyusun materi presentasi kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.